Bilang demikian. Galatia 3 ayat 1 berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Ayat ini diterjemahkan atau diartikan bahwa kita boleh menggambarkan atau melukiskan Yesus, kemudian itu kita anggap sebagai perwakilan Yesus yang ada di dunia ini. Saya berkata, kita harus mengingat satu ayat firman Tuhan yang berkata, "Jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun," terus kemudian sujud, beribadah, menyembah kepadanya. Terus kita berasumsi bahwa ternyata perjanjian baru ini ada nih yang boleh, yang mendukung kalau kita itu bikin bikin sesuatu yang menggambarkan Yesus, melukiskan Yesus. Kemudian kita bisa berdoa di depannya, kita bisa sujud kepadanya. Ini salah nih. Coba kalau kita perhatikan ayat ini sungguh-sungguh, kata dilukiskan di sini berasal dari bahasa aslinya itu menggunakan kata proegrape. Yang kata proegrape ini juga ditulis dalam Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat itu bunyinya gimana? Ayo kita sama-sama buka. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Di sini kata proegrape ditulis dan diterjemahkan sebagai ditulis dahulu, yang artinya begini loh. Kata proegrape itu bukan berarti itu harus lukisan, patung, membentuk seperti, bukan gitu maksudnya. Tapi di Galatia ini sedang mau diajarkan kepada jemaat Galatia bahwa bukankah Kristus yang dahulu sudah disalib itu sudah dituliskan lebih dahulu kepada kamu, sudah diberitakan lebih dulu kepada kamu. Kenapa kamu terpesona dengan pribadi yang lain, dengan Injil yang lain, dengan berita yang lain, dengan pengajaran yang lain? Begitu. Bukan bukan berarti ini Yesus kan sudah digambarkan dengan wujud gambar lukisan, dengan wujud patung ini supaya kamu ngerti. Nggak gitu. Artinya Yesus yang disalibkan itu sudah dituliskan. Sudah ada kitab suci yang menuliskannya. Sudah ada tulisan yang mengajarkan kepada kita pribadi Yesus yang menebus kita. Pribadi Yesus yang menebus orang-orang percaya dari dosa. Jadi seperti itu. Ini ayat ini tidak membenarkan sama sekali tentang kita boleh sujud menyembah di hadapan patung Yesus atau lukisan-lukisan yang menggambarkan tentang Yesus. Tidak. Kita harus ingat bahwa kata yang sesungguhnya yang dipakai di sini, kata proegrape, itu bukan wujud patung, wujud lukisan begitu tidak. Tapi ini tentang bagaimana pengajaran ini sudah pernah diajarkan. Ada tulisan yang menuliskan lebih dulu. Kita sudah diajar lebih dulu gitu. Jadi mari kita jangan hanya kata orang tuh begini nih. Ini seperti ini. Jadi ini benar, kita anggap sebagai kebenaran tanpa kita mau cari tahu kebenarannya itu seperti apa. Tanpa kita mau memahami benar nggak sih apa yang orang ini katakan. Oh ini kan pemimpin agama yang ngomong. Memang pemimpin agama nggak bisa salah? Bisa. Makanya ayo kita sebagai umat beragama, kita sebagai orang percaya, kita belajar firman Tuhan, baca tuh firman Tuhan, gali tuh firman Tuhan, supaya kau ngerti. Oh nggak tersesat. Kan nabi palsu itu berasal dari orang-orang yang menjadi pemimpin agama. Kan gitu. Jadi nggak ada nabi palsu itu datangnya dari orang biasa-biasa aja terus tiba-tiba dia dipercaya orang. Nggak ada. Ini berasal dari orang yang punya pengaruh. Punya pengaruh. Makanya hati-hati, banyak nabi palsu sekarang yang seolah-olah ngajar kebenaran tapi nggak ngerti. Dia memutarbalikkan kebenaran untuk membenarkan sesuatu hal yang salah. Ingat bahwa firman Tuhan itu punya otoritas tertinggi. Kebenaran yang sejati itu hanya ada di firman Tuhan. Mari kita semua kembali yuk. Kita kembali, kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma dengar kata orang, tapi paksa dirimu. Belajarlah, baca, gali kebenaran itu seperti apa, supaya engkau nggak mudah disesatkan. Di hari-hari terakhir, akan banyak orang yang murtad, akan banyak orang yang tersesat. Bahkan Petrus pernah memberi peringatan kepada kita. Kalau orang benar aja hampir-hampir tidak terselamatkan, hampir-hampir disesatkan juga. Ya kan? Apalagi kita yang nggak mau belajar sama sekali tentang kebenaran firman Tuhan.
kita akan terlalu mudah untuk disesatkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan anti dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di rumah, dimanapun kita belajar baca itu firman dan kita gali. Supaya kita itu nggak disesatkan oleh orang-orang yang mengaku dia sebagai imam, dia sebagai pemimpin agama atau apapun itu. Tapi kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita mengerti, sebab Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk kepada kebenaran.